Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramadan. Saya dari produksi media, dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak sekaligus Pak Irawan dari kru dan juga seorang pemain dari series Aku Bukan Pilihan. Oke, selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Oke, mungkin pertanyaan agak tentang beberapa ke film gitu ya Pak. Tentang film ABP dan peran Bapak sebagai di film ABP itu bagaimana Pak? Ya, ABP itu produksi pertama dari Prodi Media. Ya. Kebetulan saya bekerja sama dengan pihak Watek Tempo, terutama Prodi Media, sebagai mitra. Jadi perusahaan saya yang perusahaan kami yang bernama Esa Film Production itu diajak bergabung untuk bermitra dan mempresentasikan program kami melalui jalur Kedai Reka. Jadi Kedai Reka itu semacam pendanaan yang mensupport setiap proses karya atau proses penemuan ataupun penelitian yang dilakukan setiap universitas. Dan kebetulan prosesnya kita alhamdulillah berjalan lancar. Kita presentasinya lumayan panjang selama 1 tahun lebih, 1 tahun lah, 1 tahun. Dan dari bulan Juni tahun 2023 sampai Mei 2023 sampai akhirnya di ACC programnya itu di Juni tahun 2024. Berarti itu programnya selama 1 tahun. Nah, adapun presentasi yang kita bawakan adalah pembuatan web series. Dan web series ini berjudul Aku Bukan Pilihan dengan tema mengenai tentang kesadaran terhadap kampanye lah, tentang kampanye, bagaimana liku-liku kampanye yang terjadi, terus bagaimana intrik-intrik yang terjadi. Jadi sebetulnya film ini mempunyai message bagaimana kita menyikapi intrik-intrik yang terjadi di dalam kampanye ya, apa itu pemilihan pilkada ataupun hal lain. Kebetulan yang bicarakan di web series ini mengenai pilkada. Oke, pilkada ya Pak. Oke, menurut Bapak sendiri gitu, ada enggak beberapa momen gitu yang paling berkesan di dalam syuting kemarin? Momen yang paling berkesannya proses presentasi sih, karena proses presentasi ini kita 3 kali maju dan 3-tiganya dianggap fail, gagal. Karena yang pertama karena ketidaktahuan kita ya, saya sendiri kan biasanya sebagai mitra film itu presentasi kepada investor atau pada klien itu kita lebih menitik beratkan pada segi cerita ya. Ketika misalnya calon investor ataupun calon klien gitu itu kita kasih tahu ide cerita kita dan mereka tertarik, ya udah kita langsung produksi gitu kan. Tapi kalau misalnya Kedai Reka ini jadi ada beberapa pertimbangan yang menarik, dan di judul ini gitu, di project ini saya baru mengerti bagaimana kita berpresentasi dengan pihak Kedai Reka yang dalam tanda kutip dia di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi mereka punya kisi-kisi kerja sendiri yang kita tidak hanya menampilkan cerita atau ide cerita, mempresentasikan itu aja, tapi kita juga harus mempresentasikan detail pekerjaan kita gitu. Dari mulai budgeting, dari mulai bagaimana kita merinci time schedule kita. Jadi lebih ke arah mensinkronisasikan antara kebijakan pemerintah, apakah itu dalam hal kebijakan salary atau pembayaran. Karena ternyata kan saya juga baru tahu bahwa ada term-term salary tersendiri gitu berdasarkan undang-undang RUU kerja gitu kan. Saya juga baru tahu bahwa sutradara itu dasarnya apa, landasan pembiayaannya apa, terus dia berdasarkan undang-undang. Jadi harus ada sinkronisasi sebelum
kita mengajukan budgeting gitu. Itu banyak hal lah yang saya baru tahu gitu, seperti misalnya pembayaran artis itu ada atau enggak, ternyata kita cari lagi. Jadi kita lebih banyak berprosesnya tuh di presentasi itu selama 3 kali fail itu, karena kita harus mensinkronisasi antara budgeting, ide dengan kebijakan-kebijakan yang harus tertulis dalam apa ya, maksudnya dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu sih yang menarik sih. Oh itu ya. Tapi kan itu dari sisi internalnya gitu. Ya. Saya pengen tahu dari, adakah hal yang dalam proses syuting itu ada momen yang paling sulit atau paling memuaskan gitu buat syuting? Paling apa nih, saya jawab yang paling sulit sih hampir, karena saya udah biasa menjalani syuting ya. Sepertinya nggak ada yang sulit dalam syuting, karena kita harus enjoy sih dalam syuting. Kalau kita biasanya bisa membawa diri kita dengan baik, dengan senang, proses syuting itu akan berjalan dengan baik juga. Nah, justru yang saya lihat itu ini kan momen pertama dari prodi media ya, Pak Tempo untuk membuat Tempo untuk membuat satu garapan web series atau film ya, yang benar-benar disupport oleh internalnya Tempo sendiri, oleh Politeknik Tempo. Jadi saya lihat yang saya kagum itu bagaimana kita ketemu dengan teman-teman mahasiswa yang baru pertama kali ya, mungkin mereka sudah pernah melakukan hal itu, tapi untuk di dunia industri kan baru kali ini gitu kan. Yang sebenarnya karena kan ini progresnya kan dijual keluar ya, karena akhirnya tayang di OTT Genflix ya. Artinya nilai jualnya sudah dipikirkan, terus juga proses kerjanya juga dipikirkan, dan saya senang sekali ketika spirit kerja dari tim dosen yang melaksanakan program kerja mereka, dan juga mahasiswa-mahasiswa yang spiritnya juga bagus gitu. Pertama kali mereka acting gitu kan, tapi mereka totalitas dalam menyajikannya gitu. Itu aja sih. Oke. Lalu Bapak udah ini gitu, udah mendengarkan gitu beberapa ucapan dari penonton gitu. Menurut Bapak gimana tanggapan mereka? Sejauh ini saya kan aktif di media sosial, terutama untuk menginformasikan atau istilahnya promosi lah ya, mempromosikan itu. Tanggapan dari kolega saya, teman-teman saya yang seprofesi, maupun juga dari calon-calon klien, mereka melihatnya sangat antusias ya. Ada beberapa catatan-catatan yang bilang bahwa ini kali pertama, dan memang baru pertama kali ini gitu di Kedai Rep, di pendanaan Kedai Rep pun, bahwa ini adalah program pertama yang goal untuk kepentingan produksi film gitu kan. Karena jarang, mereka belum pernah melakukan hal itu, dan ini baru pertama kali. Mungkin ini bakal jadi role model ke depan, ataupun juga ini bakal jadi momen terbaik untuk Politeknik Tempo sendiri untuk mengembangkan hal ini ya. Jadi kemungkinan itu aja sih yang saya dapat. Berarti tanggapan orang lain kepada film ini sangat positif ya Pak? Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Sejauh saya promosi itu banyak rekan-rekan yang seprofesi maupun juga kolega-kolega saya yang yang bergerak di bidang industri film ini memberikan sambutan yang cukup baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Bapak. Bapak boleh ngasih ini kesampaian kepada para penonton yang belum nonton? Ya harus menonton film sih. Harus menonton, ini kan yang utama. Yang keduanya pola. Karena kita bisa berproduksi itu karena adanya penonton kan. Artinya kalau misalnya kita bisa berproduksi itu dan diapresiasi penonton, itu adalah harapan dari setiap pembuat film ya, sebagai pembuat filmmaker. Nanti juga untuk adik-adik mahasiswa di Politeknik Tempo, ketika dia ingin mengkomunikasikan idenya atau pemikirannya segala macam, kan yang paling lebih bagus itu ketika ada feedback, betul nggak? Ada feedback. Ketika ada feedback itu kan kita bisa melihat responnya positifkah, atau pesan kita sampaikan, yang paling penting kan itu. Jadi kita jadi seorang seniman atau pekerja film, bagaimana kita bisa menyampaikan pesan kita dan diterima dengan baik dan benar, dan ada feedback
mungkin ada perubahan, mungkin juga ada healing yang terjadi di situ. Nah, untuk film ini harapan saya tuh penonton bisa menangkap pesan utamanya bahwa ya apa istilahnya ketika kita memilih sesuatu, kita memilih calon-calon pemimpin kita harus berhati-hati dan jujurlah dalam election itu mungkin tahu ya election day ya, election itu kita jujur lah karena dengan money politik itu akan terjadi hal-hal yang nanti tidak akan yang kita tidak harapkan bersama. Jadi ini penyadaran kepada calon pemilih muda gitu kan, seperti teman-teman dari Politeknik ini kan nanti akan memilih kan. Nah, itu juga dia harus dibekali dengan pemikiran dan pertimbangan bahwa ketika kalian menghadapi mengenai politik, ketika kalian menghadapi black campaign, apa sikap yang terbaik, karena pilihan itu kan adil dan rahasia kan itu kan, artinya balik lagi ke nurani kita, apakah itu akan menolak atau akan bagaimana. Itu sih sebenarnya itu sih pesan moral yang saya tangkap dari film ini dan memang harus ditonton. Nah, paling terima kasih Pak atas wawancara ini. Jadi buat kalian yang belum nonton Aku Bukan Pilihan, boleh segera ditonton ya. Oke. Ya. Terima kasih, sampai jumpa.